Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 866-870. Keluarga Rong. Apakah kamu menemukan seseorang? Duduk di kursi, wajah pria makmur itu sedikit berat dan nadanya tertekan. Belum, Rong Tiande menggelengkan kepalanya. Bang. Rong Changsheng menamparkan meja di depannya, dan wajahnya penuh amarah. Reaksi amarahnya yang tiba-tiba membuat hati orang-orang yang ada di ruangan itu berdebar kencang, dan suasana tak berani bernafas. Sialan. Di mana dia? Sudah beberapa hari, tapi aku belum kembali. Apakah orang hidup seperti itu masih bisa menguap? Rong Chang marah. Rong Tiande ragu-ragu, kakek, mungkin Tianlin hanya untuk bersenang-senang, pergi bermain selama beberapa hari, dan kembali dalam beberapa hari. Iya. Kamu tidak tahu temperamen Tianlin. Kadang-kadang dia keluar untuk bermain, dan wajar jika dia tidak mendapat kabar apapun selama setengah bulan. Rong Tiangang, yang ada di samping, menggema. Sikat Rong Changsheng dapat menoleh dan menatap mereka, bahkan jika dia keluar, bagaimana mungkin dia tidak dapat mengakses ponselnya. Tidakkah dia tahu bahwa periode terakhir ini sangat kritis dan dia tidak dapat keluar dengan mudah? Ini. Mereka terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Sebelumnya, Rong Changsheng telah memberitahu anggota keluarga untuk berhati-hati selama periode ini. Jika mereka tidak bisa keluar, sebaiknya mereka tidak keluar. Menurut rencana awal saya, jika saya berhasil, status keluarga Rong akan semakin meningkat. Bukan tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga situ untuk mendapatkan tempat pertama. Dalam hal ini, Tianlin hilang. Siapa yang mengeluarkannya? Semangat kemakmuran. Awalnya, dia berencana memanfaatkan kesempatan lemahnya keluarga Ge Zhouyu setelah kematiannya untuk memimpin keluarganya lebih jauh. Dia telah mengatur investasi dalam akuisisi beberapa perusahaan terkenal untuk memperluas industri perusahaan keluarga. Di saat yang sama, dia juga menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa bahan alami dan harta lokal yang dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri keluarga, dan dia benar-benar memperoleh banyak keuntungan. Terlebih lagi, dia dan keluarga Lu telah bersama, siap untuk bergandengan tangan. Semuanya sudah siap, tetapi Rong Tianlin hilang saat ini, yang membuat Rong Changsheng mencium bau krisis. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hilangnya Rong Tianlin akan menyebabkan gangguan fatal pada rencananya. Kakek, kami tidak tahu. Saat Tianlin keluar, kami tidak ada di rumah. Rong Tiande dan Rong Tiangang merasa tidak bersalah. Mereka jauh lebih tidak disukai dalam keluarga ini dibandingkan Rong Tianlin, jadi waktu mereka di keluarga jauh lebih sedikit dibandingkan Rong Tianlin. Ketika Rong Tianlin menghilang, mereka sedang sibuk di perusahaan. Sehingga orang-orang tersebut menghilang selama beberapa hari sebelum mendapat kabar tersebut dan bergegas kembali dari perusahaan untuk mencari seseorang. Ya, dia saudaramu. Kamu tidak tahu bahwa orang yang masih hidup telah pergi. Rong Changsheng sangat marah dan memarahi dengan marah, kalian berdua bersaudara, kamu benar-benar kompeten. Setelah dimarahi, mereka berani marah tapi tidak berbicara. Mereka hanya bisa mengecilkan leher dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, mereka tidak memiliki keberanian untuk membalas Rong Changsheng. Meskipun Rong Changsheng adalah kakek mereka sendiri, dia adalah satu-satunya penguasa surga di keluarganya. Dia selalu sangat dihormati dan tegas, sehingga semua anggota keluarga kecuali Rong Tianlin takut padanya. Setelah sekian lama, Rong Changsheng menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Saya akan mengandalkan kalian untuk mendapatkannya kembali. Mereka pasti sudah lama mati. Kakek, Tianlin akan baik-baik saja. Siapa yang berani menyerangnya? Rong Tiande berkata dengan hati-hati. Rong Tiangang mengangguk, saudara benar. Tianlin adalah anggota keluarga kami. Siapa yang berani memperlakukannya? Ini perang dengan keluarga kami. Apakah kamu tidak ingin hidup? Di ibu kota ini, orang yang berani menyinggung keluarga Tian Zihao mengira mereka berumur panjang. Hal ini membuat wajah Rong Changsheng sedikit lebih rileks. Menurutnya itu benar. Rong Tianlin adalah cucunya. Dia harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum memulai. Dengan Rong Tianlin. Mengapa Tianlin belum ditemukan? Saya tidak dapat menghubungi ponsel saya, dan tidak ada yang melihatnya. Rong Tiande dan Rong Tiangang saling memandang. Mereka berpikir sejenak, lalu ragu-ragu, mungkin Tianlin sedang mencari sudut untuk berlatih. Aku mendengar kabar darinya terakhir kali, dia akan menerobos. Diam. Rong Changsheng tertegun dan tidak percaya mengerutkan kening, benarkah? Kakek, apakah kamu tidak tahu tentang Tianlin? Dia adalah orang paling berbakat di keluarga kami. Meskipun dia biasanya suka bermain, dia tetap bekerja keras dalam kultivasinya. Budidayanya menurun. Dulu, saat dia menutup pintu, dia seperti hilang.
Dia tidak dapat menghubungi ponselnya dan tidak dapat menemukan siapapun. Saya pikir kali ini harus ditutup. Rong Tiande sangat fasih sehingga dia merasa telah menemukan kebenaran. Rong Tiangang juga merasa masuk akal. Saya setuju dengan pandangan kakak, Tianlin harus ditutup untuk pergi. Tunggu dia keluar, orang pasti akan datang kembali. Mendengar kata-kata itu, wajah Rong Changsheng mereda dan mengangguk setuju. Jika itu benar, itu bagus. Saya katakan bahwa Tianlin tidak akan menghilang tanpa alasan. Pasti ada alasan mengapa dia pergi. Ya, ya. Mereka mengangguk dengan sibuk. Suasana menjadi santai, dan keduanya berkeringat. Baru saja Rong Changsheng marah, yang memberi mereka banyak tekanan. Faktanya, jika mereka menyelidikinya dengan cermat, mereka akan tahu bahwa Rong Tianlin menghubungi Ruan Qingqing sebelum dia menghilang. Selama mereka meminta informasi kepada Ruan Qingqing, mereka akan tahu bahwa Rong Tianlin tidak hilang, tetapi diculik. Namun, pengejaran Rong Tianlin terhadap Ruan Qingqing tidak pernah disebutkan kepada siapapun di keluarganya, sehingga Rong Changsheng dan yang lainnya tidak memikirkan wanita sama sekali. Saat mereka sedang berbicara, seorang pelayan mengetuk pintu dan melaporkan, "Tuan tua, dua tuan muda, ada tamu yang datang." Rong Tiande tertegun dan kembali menatapnya, "Siapa?" Dia mengaku sebagai tuan dari keluarga Fu, jawab pelayan itu. "Fu Bai." Rong Tiande kaget. Rong Tiangang di satu sisi memasang wajah yang tidak bisa dijelaskan, untuk apa dia datang ke sini. Ada yang tidak beres. Dia selalu dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas dengan gelar, tahu segalanya. Dia pasti gelisah dan baik hati ketika datang ke rumah Rong Tiande berspekulasi dengan tidak ramah. "Kakak, kenapa kamu tidak melepaskannya?" Rong Tiangang merasa tidak perlu menemuinya. Rong Tiande memikirkannya dan memandang siang Rong Changsheng, "Kakek, bagaimana menurutmu?" Rong Changsheng memusatkan pandangannya, anak itu tidak akan datang ke rumah kita tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang salah. Tidak peduli apakah dia sedang kesal atau baik hati atau memiliki tujuan lain. Bawa orang ke sini setelah beberapa saat, pelayan itu membawa Fu Bai ke aula. Begitu Fu Bai melihat ketiga orang itu berdiri di ruangan itu, dia memalingkan matanya dan menunjukkan senyum tebal di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan tua yang baik, Rong, aku sudah melihat tuan tua Rong." Sebelum Rong Changsheng menjawab, Rong Tiande bersenandung dingin, memelototinya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat dia berjaga-jaga, Fu Bai berkedip dan berkata, "Ayo jalan-jalan. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Chung tidak berpikir aku di sini untuk membuat masalah, bukan? Itu sungguh salah bagiku. Jika saya ingin membuat masalah, saya harus punya keberanian dan kemampuan." Bab 867. Jangan membodohiku dengan itu. Aku tidak akan menerimanya. Rong Tiande tenang dan tidak tergerak. Fu Bai berkata tanpa daya, "Rong Dasao, bukankah kamu harus terlalu waspada terhadapku? Apakah aku terlihat sangat mengancam? Kamu tidak tahu bahwa aku adalah kayu bakar tidak berguna yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Kamu bisa menundukkannya. Aku dengan satu tangan. Kecuali aku bosan hidup, aku berani membuat masalah di rumah Rong." Hal ini membuat Rong Tiande terdiam. Dia hanya bisa bersenandung dengan dingin dan mengabaikannya. Rong Tiangang melihat jarum itu dan bertanya, "Jadi, untuk apa kamu datang ke rumah Rong?" "Hei, lebih baik Ersao bicara sedikit." Fu Bai menyeringai dan memandang Rong Changsheng yang duduk tegak. "Tuan Rong, sebenarnya ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada orang tua itu ketika saya datang ke sini kali ini." "Oh." Rong Changsheng bertanya, "Ada apa?" Fu Bai memandang Rong Tiangang dan Rong Tiande di sebelahnya. Dia ragu-ragu dan menghela nafas, "Maaf, Tuan. Saya hanya bisa memberitahu Anda tentang hal ini. Karena ini sangat penting, saya khawatir jika saya memberitahu terlalu banyak orang, berita itu akan bocor dan menimbulkan konsekuensi yang serius." Rong Tiande marah, "Bajingan. Apa maksudmu dengan itu? Tidak bisakah kita berdua mendengar?" Wajah Rong Tiangang tidak bagus. Fu Bai dengan cepat melambaikan tangannya, "Tentu saja, bukan itu, tapi aku harus memberitahu tuan tua tentang hal itu terlebih dahulu. Terserah tuan tua untuk memutuskan apakah akan memberitahu kalian berdua atau tidak." "Sialan. Bukankah maksudmu kita bermulut besar?" Rong Tiande sangat marah hingga dia mau tidak mau ingin memukul orang. "Hentikan minuman dingin Rong Changsheng, hentikan dia." "Kakek." Rong Tiande tidak puas, "Tidakkah kamu percaya kebohongannya? Saya pikir dia hanya berbicara omong kosong, kalian berdua, keluar." "Perintah kemakmuran." "Kakek." Mereka tercengang. "Baiklah. Biarkan kamu keluar, apakah kamu mendengarku?" Rong Changsheng tiba-tiba meninggikan suaranya. Mereka marah, tetapi tidak berani berbicara,
hanya bisa benci untuk pergi. Ketika pergi, dua orang memelototi Fu Bai, mata seolah berkata, kembali padamu. Menunggu seseorang pergi, Rong Changsheng hanya memanjangkan suaranya dan berkata perlahan, ada apa, ayo kita bicarakan. Fu Bai melihat kembali ke pintu, lalu pergi ke pintu, memastikan tidak ada yang menguping, dan menutup pintu dengan hati-hati. Ketika Rong Changsheng melihat dia sangat berhati-hati, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang bisa membuatnya begitu berhati-hati. Sebenarnya, ada dua hal yang ingin saya katakan, keduanya sangat penting. Satu hal menyangkut keselamatan Rong Tianlin, dan yang lainnya menyangkut hidup dan mati. Dari keluarga Guan Rong. Suara Fu Bai Shen mengingatkan. Rong Changsheng mengerutkan kening begitu mendengarnya. Tentu saja, dia tidak mempercayai kata-kata yang mengkhawatirkan seperti itu. Tapi kalau bicara soal Rong Tianlin, dia sedikit curiga. Bukankah Rong Tianlin tutup? Apakah ada alasan lain atas hilangnya tersebut? Fu Bai memandangnya dan berkata, saya tahu Anda mungkin tidak setuju dengan saya, tetapi dua hal yang saya katakan sangat penting. Jangan biarkan orang yang tidak relevan mendengarnya, jika tidak maka akan membawa bencana bagi keluarga Rong. Sekali lagi ingatkan, biar sejahtera hatinya juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menatap Fu Bai dalam-dalam dan melambaikan tangannya, yah, katamu, tapi kata-kata jelek ada di depan. Jika Anda khawatir, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Haha, maka saya harus mengingatkan orang tua itu bahwa dia harus mengendalikan suasana hatinya. Dindingnya punya telinga. Begitu berita ini bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu harus berpikir dua kali. Fu Bai tidak rendah hati atau sombong, membawa auranya. Harus dikatakan bahwa Rong Changsheng, sebagai penguasa surga, memiliki aura yang kuat. Khususnya, semangat bela dirinya memberi Fu Bai kekuatan yang hebat. Rasa penindasan. Kalau tidak, Fu Bai tidak akan bisa bertahan lama. Dia mengatakan kemakmuran tergantung pada apa yang bisa dikatakan anak ini. Fu Bai tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, yang pertama, hilangnya Rong Tianlin adalah karena dia diculik. Apa? Mendengar kata-kata ini, Rong Changsheng tiba-tiba menjadi marah dan menggedor meja. Kekuatan dahsyat itu meninggalkan sidik jari yang dalam di papan kayu solid yang beratnya beberapa ratus jin. Bajingan mana yang berani menculik keluarga Rongku? Kamu serius? Tuan, tolong kendalikan suasana hatimu. Aku sudah mengingatkanmu, bisik Vogel, mengendalikan desibel dalam suaranya. Wajah Rong Changsheng sedingin es. Jangan beritahu aku sesuatu. Benarkah? Apakah menurutmu aku akan mengolok-olok hal semacam ini? Fu Bai berkata sambil tersenyum, Rong Sao memang diculik. Sekitar 3 hari yang lalu, dia diculik oleh ahli yang lebih kuat. Rong Changsheng sangat marah. Pantas saja dia tidak dapat menemukan Rong Tianlin akhir-akhir ini. Dia diculik. Dia memandang Fu Bai dan berkata, bagaimana kamu tahu dia diculik? Fu Bai menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani menatap langsung ke matanya. Meskipun dia telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali, dia masih berada di bawah tekanan besar dari penguasa surga. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, karena dialah yang menculik Rong Sao. Izinkan saya memberitahu Anda. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Pak Tua. Rong Sao tidak mengkhawatirkan hidupnya. Para penculiknya juga tidak menginginkan nyawanya. Namun, Fu Bai selalu tenang dan tidak bisa melihat jejak kebohongan. Rong Changsheng mendengus dingin, bagaimana aku bisa percaya apa yang kamu katakan? Fu Bai sepertinya sudah menduga hal itu. Dia segera mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya. Saya pikir orang tua itu harus mengetahui hal ini. Rong Changsheng mengambil sesuatu dan melihat bahwa itu adalah liontin giok yang biasa dipakai Rong Tianlin. Dia harus percaya bahwa Rong Tianlin benar-benar diculik. Yah. Beraninya kau menculik keluarga Rongku. Apa yang seharusnya menjadi kejahatan? Rong Chang sangat marah dan menunjukkan niatnya untuk membunuh. Fu Bai bingung di dalam hatinya, tapi wajahnya tetap tenang. Apakah orang tua itu pergi untuk mengikatku sebagai sandera sebagai gantinya? Maka sebaiknya Anda menghentikan ide ini secepat mungkin. Percuma menculikku, karena menculik Rong Sao bukan untuk uang atau balas dendam, tapi untuk hal lain. Leng, wajahnya semburat embun, apa yang dia inginkan? Fu Bai mengangguk dan mengeluarkan suara, tukarkan seseorang yang telah dipenjara di keluarga Rong selama bertahun-tahun. Rong Changsheng memiliki firasat buruk di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang di benaknya. Namun, dia segera memveto dan bertanya dengan dingin, siapa? Fu Bai berdiri diam dan mengeluarkan nama dari mulutnya, Rong Xinlian. Bab 868, apa? Mendengar ini, wajah Rong Changsheng merosot dan dia tampak marah. Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan?
Dari tubuhnya terhembus nafas gengsi yang kuat, momentum itu membuat Fu Bai nyaris terengah-engah. Dahi Fu Bai memancarkan butiran keringat halus, tapi dia tidak mengubah wajahnya dan saling menatap. Pak Tua, saya tahu apa yang saya bicarakan. Ini bukan lelucon. Orang yang ingin dia tukar adalah Rong Xinlian. Rong Changsheng sangat marah, dia melakukan kesalahan. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Rong kita. Fu Bai tertegun, dan terkejut karena Rong Changsheng menyangkalnya. Bahkan Rong Xinlian tidak mau mengakui keberadaannya. Dia bersandar sedikit dan berkata, orang tua, saya harap Anda memikirkannya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Saya sangat jelas bahwa Rong Xinlian, sebagai putri Anda, telah dipenjara oleh Anda selama bertahun-tahun. Meskipun orang luar mungkin tidak ketahuilah bahwa keluarga Rong masih memiliki orang nomor satu, hal semacam ini tidak dapat disembunyikan dariku. Selain itu, karena aku diutus untuk membujukmu, itu membuktikan bahwa pihak lain juga mengetahui situasi Rong Xinlian. Kamu tidak punya untuk menyangkalnya. Itu tidak mungkin benar, tidak dapat mengubah apapun. Klik, klik. Wajah Rong Changsheng sedingin es. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan matanya terbakar amarah. Jadi, aku tidak punya pilihan. Ada baiknya orang tua itu menjelaskannya. Sejujurnya, Rong Sao ada di tangannya. Jika kamu ingin memastikan keselamatannya, kamu harus menggunakan Sandera sebagai gantinya. Kamu tidak punya pilihan lain. Fu Bai tidak rendah hati atau sombong, dan kata-katanya sudah siap. Seperti yang dikatakan Jericho Li, yang paling dipedulikan Rong Changsheng adalah Rong Tianlin, bakat sekali dalam 100 tahun dari keluarga Rong. Hanya ada satu pilihan untuk mencapai kesejahteraan, yaitu kompromi. Sial. Perasaan seperti ini membuat Rong Changsheng merasa sangat tidak nyaman. Dia sangat marah, tapi dia tidak melakukan apapun. Rong Tianlin di tangan pihak lain sama dengan menahan kematiannya. Melihat hatinya sedikit terguncang, Fu Bai segera menyerang saat setrika masih panas dan berkata, sebenarnya, menurutku meskipun kamu bertukar sandera, itu tidak akan merugikanmu. 20 tahun yang lalu, masa lalu sudah berlalu. Kenapa kamu terus mengkhawatirkannya sepanjang waktu? Diam. Apa yang Anda tahu? Kemakmuran memelototinya dengan momentum yang mencengangkan. Hati Fu Bai bertepuk tangan, tapi dia terus berkata, jangan tidak sabar, Tuan Tua. Saya tahu Anda paling memperhatikan wajah, Pak Tua. Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu benar-benar melukai wajah keluarga. Pergi, keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Saya mengerti ini. Namun, waktu telah berlalu begitu lama, badai telah lama berlalu, dan berapa banyak orang yang mengingat tahun itu. Siapa yang akan tahu jika Anda tidak menyebutkannya? Rong Changsheng tercengang dan mengerutkan kening perlahan. Mata Fu Bai menoleh, jangan sembunyikan Tuan Tua, ibu kota hari ini, generasi muda selain saya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Apa yang Anda ketahui tidak lebih dari orang-orang dari generasi Anda. Berapa banyak orang yang masih berpegang teguh pada apa yang terjadi pada tahun-tahun itu dalam situasi yang tidak dapat diprediksi saat ini. Serang pikiran. Jika dia ingin membujuk Rong Changsheng untuk menyetujui pertukaran sandera, dia harus membujuk Rong Changsheng untuk melepaskan pikirannya. Jika Rong Changsheng selalu menyimpan hutang lamanya, bahkan jika Rong Changsheng akhirnya harus menukarnya. Sandera karena situasinya, dia mungkin berubah pikiran atau bahkan menipu. Banyak hal berubah, tetapi Fu Bai tidak ingin membuat masalah. Yang dia inginkan adalah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Jericho Li kepadanya dengan aman. Mata Rong Changsheng tertuju pada dia dengan erat. Wah, mulutmu penuh dengan lidah. Apakah menurut Anda saya akan memilih untuk mempercayainya jika saya mengatakan itu? Fu Bai Jiao terpikat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tua percaya atau tidak, keputusan selalu ada di tangan Anda, saya hanya menyatakan faktanya lagi. Saya tidak dapat mengontrol maksud Anda, dan saya tidak dapat memutuskan apa yang dikatakan orang lain. Dengan baik. Gigi tajam dan mulut tajam Rong Changsheng bersenandung dingin. Sejujurnya, dia cukup terkejut dengan kefasihan Fu Bai. Baru saja, dia hampir ditipu oleh Fu Bai Gei. Mengikuti pemikiran Fu Bai, tak heran jika bocah ini tidak bisa berlatih bela diri, tapi ia juga bisa menempati tempat di ibu kota. Haha, Tuan Tua, menurut saya, sebaiknya Anda setuju, karena jika saya mengatakan hal kedua nanti, saya khawatir Anda harus menyetujui hal pertama jika Anda tidak setuju. Fu Bai dengan wajah tersenyum, penuh teka-teki. Apa maksudmu? Alis Rong Changsheng terkunci. Sebaiknya aku memutuskan pertukaran sandera terlebih dahulu. Jika aku menolak, tidak perlu mengatakan hal yang kedua. Hanya ketika orang tua itu memutuskan untuk menjanjikan hal yang pertama barulah aku bisa mengatakan hal yang kedua, kata Fu Bai. Dia memasang jebakan untuk Rong Changsheng.
Apakah Rong Changsheng melompat atau tidak, itu terserah dia. Rong Changsheng marah. Dia menemukan bahwa anak laki-laki itu terlalu licik. Dia mengutarakan alasan seperti itu. Sekarang dia tidak setuju. Ya. Demi keselamatan Tianlin, aku berjanji padamu. Faktanya, Rong Changsheng telah menutup Rong Xinlian selama bertahun-tahun. Setelah 20 tahun, meskipun dia marah, amarahnya tidak sekuat dulu. Terkadang, dia juga ingin memberi dirinya alasan untuk membujuknya melepaskan putrinya. Hanya saja selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menemukan alasannya. Saat ini, Rong Tianlin diculik dan menyandera Rong Xinlian sebagai gantinya, yang secara langsung membuat Rong Changsheng mundur. Sebenarnya dia ingin berjanji di awal, tapi lama-lama dia keras kepala karena tidak bisa menundukkan wajahnya. Ketika Fu Bai mendengar bahwa dia setuju untuk bertukar sandera, dia menunjukkan senyum puas di wajahnya. Orang tua itu bijaksana, keputusan ini benar-benar bijaksana. Dia tersanjung. Rong Changsheng menatapnya dengan dingin dan berkata, jangan berikan aku keseluruhannya. Siapa yang menangkap Tianlin? Dia masih belum jelas siapa yang pada akhirnya menangkap Rong Tianlin dan menjadikan Rong Tianlin sebagai sandera sebagai imbalan atas Rong Xinlian. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Li Wenyan, tetapi dia dengan cepat ditolak. Dalam benaknya, Li Wenyan adalah seorang petani yang jujur. Dia tidak memiliki kemampuan. Bagaimana dia bisa menculik Rong Tianlin? Rong Tianlin, tidak peduli apapun yang terjadi, juga seorang pejuang di masa menghancurkan lembah. Bukan ahli biasa yang bisa menculiknya. Ini. Fu Bai ragu-ragu, Tuan, saya pikir sebaiknya Anda tidak menanyakan hal ini. Dia khawatir jika dia menceritakan kisah Jericho Li, pertemuan akbar Rongchang akan membuat rambutnya meledak. Jelaskan padaku. Siapa yang berani menculik Tianlin? Rong Changsheng tidak bisa dibodohi dengan mudah. Wajah Fu Bai berubah sejenak, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu bersikeras untuk mengetahuinya, aku tidak bisa merahasiakannya. Orang yang mempercayakanku adalah Dewa Seni Bela Diri, Dewa Bela Diri. Kata-kata itu keluar, Rong Changsheng tertegun, dan segera menatapnya dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Li Xuanyuan, ya, itu dia. Kata-kata Fu Bai lantang dan jelas. Dia terkejut karena begitu makmur sehingga dia tidak percaya bahwa orang yang menculik Rong Tianlin adalah jenius legendaris, Li Xuanyuan. Bab 869. Rongchang Sanda ketakutan. Dia sendiri adalah penguasa surga. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya menjadi penguasa surga. Namun, ada 9 gerbang misterius di aula, dan penguasa surga mengambil banyak hal seperti kubis. Ini konyol. Saya khawatir Tuan Tua tidak dapat mempercayainya. Faktanya, menurut perkiraan Wu Shen, penguasa surga di Jiuxuanmen mungkin memiliki lebih dari 5 tangan. Master surgawi, tapi juga Master Lingxi. Mata Rong Changsheng membelalak. Dia tidak bisa mengendalikan rasa takutnya. Lingxi. Apakah di Jiuxuanmen ada seorang guru roh? Tuan surga sudah sangat kuat, dan Tuan roh jauh di atas Tuan surga. Apakah kamu lupa? Li Tianxuan, guru ketiga dalam daftar guru surgawi, menyebutkan dalam pengantarnya bahwa dia pernah bertarung dengan guru-guru jiwa di Jiuxuanmen dan mundur. Guru roh adalah suara Yan Luo Fu Bai Sen yang mengingatkan. Sekarang Rong Changsheng segera teringat bahwa ada pepatah seperti itu dalam perkenalan Li Tianxuan. Dalam hatinya, dia terkejut, seberapa kuat gerbang Jiuxuanmen. Tuanku, menurut Dewa Bela Diri, ada lebih dari satu guru roh di Jiuxuanmen. Yama hanyalah salah satu dari mereka. Betapa buruknya memiliki begitu banyak master. Benarkah itu? Itu benar. Tuan tua, aku akan mengolok-olok ini, tapi konsekuensinya cukup serius. Fu Bai menghela nafas tak berdaya. Golum. Rong Changsheng menelan ludahnya dan terbiasa melihatnya di panggung besar. Namun saat ini, anak laki-laki yang baru saja keluar dari hutan tampak sangat tidak sopan. Apa hubungan antara Jiuxuanmen dan kehidupan dan kematian keluarga Rong kita? Apakah Jiuxuanmen mengincar keluarga Rong? Bisa dikatakan benar, bisa juga dikatakan tidak. Fu Bai memikirkannya dan menjelaskan, Jiuxuanmen sangat kuat, tetapi Huaxia bukan vegetarian, dan ada banyak orang kuat, jadi Jiuxuanmen bisa tidak melakukan kesalahan apapun di Huaxia secara langsung, jadi mereka memilih untuk mendukung beberapa boneka, seperti menetap dan bekerja untuk diri mereka sendiri. Rencana Jiuxuanmen sangat besar. Mendukung beberapa boneka saja tidak dapat memuaskan ambisi mereka. Mereka ingin benar-benar mendapatkan keuntungan pijakan di Tiongkok. Semakin banyak Rong Changsheng mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Ya. 9 Xuanmen ingin mengakar di Tiongkok, perlawanan. Dalam keadaan normal, hal ini memang mustahil untuk dicapai, tetapi dalam satu kasus, mereka dapat mencapai ambisi mereka.
Yaitu. Fu Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, miliknya wajahnya berwibawa dan berkata dengan dingin, keluarga besar telah menjadi boneka mereka, maka tidak akan ada perlawanan untuk berdiri teguh. Hahaha. Kemakmuran tidak dapat menyangkal tawa, ketidaksetujuan, tidak masuk akal. Bagaimana kita, keluarga kaya, bisa tunduk pada kekuatan luar? Tidak peduli seberapa kuat Jiuk Xuanmen, kita bukan vegetarian. Ini masalah besar jika kita tertangkap mati dan tertangkap mati. Keluarga Tian Zihao tidak hanya mewakili nama, tetapi juga status dan martabat. Keluarga kaya dan berkuasa seringkali lebih memilih untuk hancur daripada hancur. Sekalipun mereka memperjuangkan nyawa rakyatnya, mereka tidak akan mudah berkompromi dengan musuh. Apakah Jiu Xuanmen ingin mereka menjadi boneka? Mimpi. Aduh. Tuan tua, jika keluarga besar disusupi dan ditelan suatu hari nanti, hasilnya tidak akan sama. Fu Bai menghela nafas. Dukun. Tawa Rong Changsheng berhenti tiba-tiba, dan segera wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya dan ngeri yang kental. Bagaimana menurutmu? Infiltrasi. Maksudmu, keluarga Rong telah disusupi. Yang disebutkan Fu Bai sebelumnya, keluarga Rong memiliki pengkhianat. Fu Bai Zong mengangguk, sebenarnya, bukan hanya keluarga Rong, banyak keluarga yang telah disusupi, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tuan tua harus ingat bahwa ada beberapa perusahaan di keluarga Rong. Salah. Rong Changsheng tertegun, tiba-tiba terkejut, dan wajahnya berubah. Maksudmu ini bukan masalah bisnis biasa, tapi masalah orang dalam. Itu benar. Tidak mungkin. Rong Changsheng langsung menggelengkan kepalanya dan memveto, perusahaan Rongjia telah dikelola oleh beberapa putra dan cucu saya. Kemampuan mereka sangat jelas bagi saya. Paling-paling itu kesalahan manajemen. Bagaimana bisa ada orang dalam? Jangan membuat khawatir perkataan. Fu Bai tidak bingung, Tuan tua, apakah ini mengkhawatirkan? Anda benar-benar tidak menyadarinya. Sejujurnya, saya telah mengamati operasi beberapa perusahaan keluarga Rong sebelumnya. Terutama, beberapa hari yang lalu, ada masalah keuangan di cabang. Ada sampah di perusahaan dan properti perusahaan dialihkan. Apakah Anda yakin itu benar-benar hanya ketidakjujuran karyawan biasa, bukan orang dalam? Ini. Rong Changsheng ditanya langsung, tapi untuk sesaat. Tuan tua, harap tenang dan pikirkan tentang apa yang terjadi pada keluarga Rong selama periode waktu ini. Ini bukan kebetulan, ini bukan kesalahan, itu hantu. Misi Jiuk Xuanmen untuk menetap adalah menyusup ke dalam keluarga besar, menggelapkan industri keluarga besar, dan menyediakan sumber daya keuangan untuk Jiuk Xuanmen. Selain itu, jika properti keluarga besar dialihkan, mereka pasti akan kehilangan uang dan kehilangan kekuatan. Khususnya, orang-orang yang menetap dapat bekerja sama satu sama lain di dalam dan di luar pada saat kritis, yang memudahkan masyarakat Jiuk Xuanmen untuk mengendalikan keluarga besar. Mendengar pidato tersebut, kemakmuran menjadi sunyi senyap. Awalnya, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya merasa masalah perusahaan Rong selama ini tidak menjadi masalah. Tapi sekarang setelah peringatan Fu Bai, dia tiba-tiba merasa masalahnya tampak terlalu aneh. Ada beberapa masalah, yang seharusnya merupakan kesalahan tingkat rendah yang tidak dapat dilakukan oleh Rong Tiande dan yang lainnya. Untuk waktu yang lama, dia mendongak, matanya dingin. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Benar dan salah, menurutku kamu punya penilaian sendiri, tingkat bicara Fu Bai masih sangat tinggi, seorang Taiji Kuan, kan? Tidak menyinggung perasaan orang, juga bisa terlihat tidak dapat diprediksi. Rong Changsheng menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengepalkan tinjunya. Dalam hal ini, penampilan aneh keluarga Rong akhir-akhir ini benar-benar hantu orang dalam. Saya hanya akan mengatakan bagaimana mereka berhasil membuat perusahaan seperti ini. Tidak, saya khawatir bukan hanya perusahaannya saja. Ada mata-mata di dalamnya. Rumah ini. Fu Bai mengatupkan tangannya dan berkata, Tuan tua, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa di balik semua ini adalah perintah Jiuk Xuanmen. Beberapa keluarga, seperti Anjia, adalah boneka yang menjalankan perintah. Dan Anda juga tahu kekuatan Jiuk Xuanmen. Jika Anda bertindak gegabah dan menakuti ular, apa yang akan diperhatikan Jiuk Xuanmen? Saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Bab 870. Kata-kata ini mengingatkan Rong Changsheng bahwa dia dapat memahami mengapa Fu Bai berulang kali mengingatkannya bahwa tembok itu memiliki telinga dan bahwa dia harus mengendalikan emosinya dan tidak membocorkan informasi. Dalam menghadapi monster seperti Jiu Xuanmen, akibat dari bocornya informasi adalah mengubur seluruh keluarga Rong. Jadi begitu. Rong Changsheng menarik napas dalam-dalam, dan matanya tertuju. Aku tidak menyangka tangan Jiu Xuanmen begitu panjang. Bahkan keluarga Rong pun tidak bisa bertahan.
Dia berpikir bahwa keluarga Rong bergantung pada status keluarga Tian Zihao, dan orang biasa tidak dapat memiliki gagasan tentang keluarga Rong. Jelas sekali dia salah. Ambisi Jiuk Xuanmen terlalu besar, dan plotnya terlalu besar. Dia tidak hanya ingin memakan keluarga Rong, tapi juga keluarga lainnya. Nafsu makannya sangat besar. Fu Bai mengangguk dan mengingatkan lagi, selain itu, saya berharap orang tua itu tetap rendah hati dan menjaga kerahasiaan dengan baik dalam pertukaran sandera. Jangan ingatkan aku. Rong Changsheng melambaikan tangannya. Setelah mendengarkan kata-kata Fu Bai, dia sekarang fokus pada hantu, tetapi sandera adalah nomor 2. Bagaimanapun, Rong Tianlin tidak dalam bahaya keselamatan, dan pada akhirnya dia akan kembali dengan selamat. Sebaliknya, masalah hantu lebih mendesak. Hantu itu terus bekerja, dan kekuatan keluarga Rong semakin terkikis. Setelah mencapai titik tertentu, mustahil untuk menyimpannya. Dia harus menyingkirkan hantu itu sebelum krisis terjadi. Setelah menimbang-nimbang, ia harus membatalkan rencana sebelumnya untuk memajukan keluarga. Ia memiliki firasat jika rencana tersebut tetap dijalankan, tidak akan berhasil seperti yang diharapkan, namun akan semakin melemahkan kekuatan keluarga. Dengan berbagai pertimbangan, kemakmuran secara alami bisa diremehkan, agar tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Karena lelaki tua itu punya rencananya sendiri, aku tidak akan banyak bicara. Tolong bersiaplah secara diam-diam dan kirim para sandera keluar. Saat itu, Rong Shao akan kembali dengan selamat. Fu Bai tersenyum mengingatkan. Yah, kamu boleh pergi. Rong Changsheng tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi, jadi dia memerintahkannya untuk pergi. Fu Bai juga sangat cerdas. Dia memeluk tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tujuannya datang kali ini adalah telah tercapai, dan dia juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Jericho Li dengan sempurna. Adapun cara menangani Rong Changsheng, itu bukan tanggung jawabnya. Dia percaya bahwa orang harus tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menjadi tua dan dewasa. Tak lama setelah Fu Bai kiri, Rong Tiande dan Rong Tiangang memasuki ruangan. Kakek, apa yang dia katakan? Mereka memperhatikan bahwa wajah Rong Changsheng tampak tidak beres. Rong Changsheng memandang mereka dan berkata, bicaralah pelan-pelan. Tutup pintunya sebelum kamu berbicara, Mereka tertegun. Suruh kamu menutup pintu, apakah kamu mendengarku? Mata kemakmuran melotot. Dua orang meledak dalam hati bingung, cepat-cepat pergi ke pintu untuk menutup, mereka tidak mengerti akhir yang baik mengapa mengatakan sepatah kata pun untuk menutup. Ini adalah keluarga Rong, dan tidak akan ada orang luar. Kakek, ada apa? Rong Tiande adalah sangat penasaran. Dia berpikir bahwa Rong Changsheng pasti ada hubungannya dengan Fu Bai. Rong Changsheng menarik napas dalam-dalam dan berpikir, kalian berdua, lakukan beberapa hal untukku. Kakek, tolong beritahu aku. Pertama, Tiande, kamu pergi ke gadis murahan itu dan menyuruhnya keluar rumah, dan mengirimnya ke tempat yang ditentukan sesuai kebutuhan. Apa? Rong Tiande terkejut. Kakek, apakah kamu akan melepaskan bibiku? Rong Tiangang bisa, saya tidak percaya. Mereka tidak ingat bahwa Rong Changsheng paling tidak suka melihat Rong Xinlian. Dia mengurung orang selama 20 tahun dan tidak peduli. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi sekarang? Lakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak peduli dengan sisanya. Minuman dingin Rong Changsheng. Ya. Rong Tiande tidak berani menolak. Aku tahu kamu bingung, tapi ada baiknya kamu tidak mengetahui beberapa hal. Semakin banyak kamu tahu, semakin berbahaya dirimu. Rong Changsheng mengingatkan mereka dengan penuh arti, kalian tidak diperbolehkan memberitahu orang lain tentang hal ini kecuali kalian berdua. Apakah kalian mendengarku? Bahkan ayah pun tidak. Mereka tercengang. Tidak. Jangan pernah memberitahu mereka. Jika berita itu bocor dari kalian berdua, jangan salahkan kakekku atas ketidaksopananku. Rong Changsheng menghilangkan martabat sebagai kepala keluarga, dipadukan dengan momentum menjadi penguasa surga, yang cukup mengejutkan. Dalam hati, mereka mengangguk, ya. Kakek, kita harus tutup mulut. Meski ragu, mereka tetap dengan bijak memilih untuk menuruti perintah dan tidak pernah menanyakan apa yang tidak boleh mereka tanyakan. Cara bertahan hidup seperti itu selalu menjadi pelajaran penting bagi keluarga kaya. Tiande, kamu bertanggung jawab mengirim orang ke tempat yang ditentukan. Sedangkan Tiangang, kamu bertanggung jawab mengamati situasi. Jika ada yang mengetahuinya, kamu harus menjaga kerahasiaan dan pencegahan dengan baik. Jika perlu, jika ada yang berani untuk mengobarkannya, dia akan langsung membunuh orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Rong Changsheng tiba-tiba meninggikan suaranya. Rong Tiangang mengangguk dengan tergesa-gesa, aku mendengarmu. Kakek,
Aku akan melakukannya, kamu tidak diperbolehkan menyebutkan apapun tentang kedatangan Fubai hari ini. Para pelayanku harus memberitahuku, kau tahu. Sekali lagi, kemakmuran. Aku mengerti. Kami akan memberitahu pelayan kami untuk merahasiakannya nanti. Mereka menerima perintah. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan berbicara dengan siapapun tentang apa yang saya suruh Anda lakukan dan apa yang saya katakan hari ini, bahkan dengan orang-orang di sekitar Anda. Apakah kamu mendengarku? Kemakmuran adalah perintah lainnya. Ya. Rong Tiande dan Rong Tiangang sama bingung dan penasarannya seperti cakaran kucing. Namun karena pengingatan rasional mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mengetahui apapun, sehingga mereka tidak boleh menanyakannya secara membabi buta, jika tidak maka akibatnya akan menjadi malapetaka. Jika kita dapat membuat Rong Changsheng sangat berhati-hati dan mengingatkan mereka berulang kali untuk tidak membocorkan informasi, kita dapat melihat bahwa hal itu sangat berarti. Mereka masih memiliki otak ini. Keluar. Waktu akan mengingatkanmu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu harus melakukan sesuatu. Wajah Rong Changsheng yang tanpa ekspresi mengusir mereka. Saudara-saudara itu mengangguk, berbalik dan meninggalkan ruangan. Kakak, mengapa kamu ingin kami melakukan hal ini? Rong Tiangang penuh rasa ingin tahu. Rong Tiande menatapnya dengan dingin, tidakkah kamu mendengar kakekmu memperingatkanmu? Jangan mengungkitnya di depan siapapun. Tetapi sekarang tidak ada orang lain, kata Rong Tiangang. Sekarang hanya ada 2 orang di dekatnya. Mereka tidak dapat didengar. Bodoh. Rong Tiande mendengus dingin, bagaimana jika seseorang menguping Anda ketika Anda berbicara? Apakah kamu bodoh? Karena kakek meminta kita melakukan ini, pasti ada alasannya. Kita hanya harus melakukannya. Peringatan, benda-benda itu busuk di perutmu. Jangan menyebutkan sepatah kata pun kepada siapapun. Jika tidak, jangan salahkan hukum keluarga kakekmu.